Berdiri sejak tahun 1898, cerobong asap bekas pabrik gula Jati di Kabupaten Nganjuk ini ternyata pernah menjadi saksi bisu serangan pasukan Jenderal Sudirman pada saat agresi militer Belanda. Berada di desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, di sekitar area perkebunan ini dulunya pernah berdiri pabrik gula Jati yang pernah berjaya sejak zaman Hindia Belanda. Namun saat terjadi krisis ekonomi global pada awal tahun 1930, pabrik gula Jati sempat mengalami kerugian hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1932. Di era pendudukan Jepang, rumah staf pegawai yang ada di kompleks pabrik gula Jati kala itu juga sempat digunakan sebagai kamp tawanan bagi orang-orang Belanda dan Indo-Belanda yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Hingga akhirnya saat terjadi agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1949, pabrik gula Jati sempat dihancurkan para pejuang kemerdekaan agar tidak diambil alih oleh militer Belanda. Aksi tersebut juga turut mengundang Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama pasukan gerilyanya yang kala itu berhasil mendeteksi bahwa kompleks pabrik gula Jati sempat diam-diam digunakan oleh tentara Belanda sebagai markas komando militer hingga gudang penyimpanan senjata. Serangan dari Jenderal Sudirman bersama pasukannya kala itu membuat ratusan tentara Belanda sempat kelabakan dan nyaris meluluh lantakkan seluruh bangunan pabrik gula Jati kecuali sebuah cerobong asap yang sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Menurut beberapa sumber, konon cerobong asap ini sempat tidak roboh meski beberapa kali terkena serangan peluru meriam oleh pasukan Jenderal Sudirman. Tinggi menjulang, kesepian, dan terabaikan. Begitulah nasib dari sisa kejayaan pabrik gula Jati yang kala itu didirikan oleh NV Maskapai Tut Eksploitasi van de Saiker Onderneming sejak ratusan tahun yang lalu. Beberapa bangunan peninggalan pabrik gula Jati kini juga nampak kosong dan terbengkalai, seolah tak pernah tersentuh oleh manusia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Selain itu, suburnya semak belukar hingga kerusakan di beberapa sisi bangunan juga membuat kondisi bangunan ini nampak sangat menyeramkan. Jadi mau kemana lagi besok? Yuk tulis di kolom komentar ya.